Halo semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tips-tipsnya adalah bagaimana caranya bisa menstimulasi seorang anak usia dini agar bisa lebih fokus dan bisa lebih konsentrasi. Oke, ingin tahu bagaimana tipsnya? Silakan ikuti terus tayangan ini atau video ini sampai selesai. Semoga saja apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin berbagi tips bagaimana caranya menstimulasi anak usia dini agar bisa lebih fokus dan konsentrasi. Tipsnya sebenarnya adalah menstimulasi anak melalui beberapa permainan agar bisa meningkatkan fokus dan konsentrasinya. Jadi beberapa permainan ini kemungkinan juga sudah dimiliki ya oleh para orang tua di rumah. Tapi nggak ada salahnya saya ingin berbagi agar bisa dilatih terus ya. Salah satunya ini meronce. Meronce ini kan membutuhkan pemusatan perhatian ya, karena memasukkan sesuatu ke dalam sebuah lubang. Jadi di sini saya menggunakan tali sepatu dan manik-manik. Jadi manik-manik ini lubangnya agak besar ya. Jadi mungkin di awal gunakan manik-manik dengan lubang yang besar. Kemudian ketika mereka sudah berhasil, boleh diganti dengan lubang yang lebih kecil. Untuk anak pada umumnya sepertinya meronce ini adalah hal yang mudah ya. Tetapi untuk anak yang saya jadikan contoh ini adalah Beryl. Dia mengalami gangguan pemusatan perhatian. Jadi selalu mudah beralih perhatiannya. Sehingga dengan latihan memasukkan manik-manik ini membuat dia lebih fokus, lebih konsentrasi. Memang agak sulit ya untuk anak-anak seperti ini, tetapi dengan latihan yang terus-menerus diharapkan mereka menjadi lebih terlatih dan bisa lebih fokus dan konsentrasi. Manik-manik ini juga bisa diganti ya dengan apa yang ada di rumah, misalkan bisa diganti dengan gabus, busa, kain, atau kertas. Jadi bagaimana adanya aja yang di rumah, silahkan berkreasi. Apapun juga bisa dijadikan media ya. Dan ternyata dengan beberapa permainan yang nanti saya tayangkan ini, anak-anak secara signifikan menjadi lebih baik ya fokus dan konsentrasinya. Nah, ini adalah puzzle. Puzzle juga merupakan permainan yang bisa digunakan untuk menstimulasi seorang anak agar bisa lebih fokus dan konsentrasi. Ya, ini tanpa disadari mereka sedang distimulasi. Karena memang untuk merangkai ini mereka harus lebih fokus ya. Jadi mereka juga harus tahu bentuk ya dan presisi di mana harus meletakkannya. Berikutnya, saya di sini menggunakan botol mineral bekas. Masih menggunakan manik-manik. Anak diarahkan untuk memasukkan ke dalamnya. Ini bisa diganti ya, bisa ganti
kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, bisa juga beras, pokoknya yang ada di rumah. Nah, ketika anak sudah berhasil, ini boleh diganti dengan menggunakan lubang botolnya yang lebih kecil, sehingga mereka bisa lebih terkonsentrasi atau fokus memasukkan objek ini ke dalam benda yang lubangnya lebih kecil. Nah, ini ntar diarahin atau diarahkan satu persatu sebaiknya dimasukkannya. Kemudian ini permainan Lego. Kebanyakan anak-anak atau bunda, mami, ibu di rumah juga sudah memiliki ya permainan ini. Nah, ini adalah salah satu permainan juga yang bisa menstimulasi anak untuk bisa lebih fokus dan bisa lebih konsentrasi. Jadi ketika anak bermain ini ada beberapa aspek yang bisa digali, diantaranya adalah untuk fokus, konsentrasi atau pemusatan perhatian itu bisa digali dan dimanfaatkan, dan juga aspek motorik, jadi motorik halus ya. Jadi semua yang tadi dari merangkai meronce, juga memasukkan sesuatu ke dalam botol, bermain Lego, ini adalah juga salah satu yang bisa menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak-anak usia dini. Ini baik sekali ya. Kenapa motorik halus itu dibutuhkan? Nah, salah satunya untuk persiapan sekolah ya. Jadi ketika mereka nanti mau menulis tidak mengalami kesulitan karena motorik halusnya sudah distimulasi dan kemungkinan mereka dengan mudah bisa menulis. Masih dengan manik-manik, di sini saya mengarahkan Renat untuk mengelompokkan manik-manik berdasarkan warnanya. Ya, di samping untuk melatih konsentrasi dan fokus, Renat juga belajar warna ya. Nah, kalau di rumah silakan saja mengelompokkan berdasarkan seperti yang sudah saya katakan tadi ya, biji-bijian ya, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi apa saja yang ada yang mudah ditemui ya, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kita harus tetap stay di rumah untuk melindungi keluarga kita dari wabah COVID ini ya. Oke, ini saja beberapa tips atau beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga saja bisa berguna atau bermanfaat untuk para orang tua yang masih memiliki anak-anak usia dini ya. Jadi bisa menstimulasi aspek perkembangan, itu diantaranya motorik halus dan juga melatih fokus dan konsentrasi. Kiranya tayangan ini boleh bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Salam sehat selalu dari saya. God bless you all.